Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur ekspor dan impor dalam dan luar negeri. Dapat dibagi menjadi beberapa langkah penting. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, persiapan produk, yaitu memastikan kualitas dan spesifikasi produk sesuai dengan standar internasional. Dan yang kedua, penelitian pasar, menganalisis pasar tujuan, memahami tren permintaan dan menganalisis pesaing. Dan yang ketiga, pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan sebagai eksportir di instansi terkait dan mengurus izin. Yang keempat, dokumentasi ekspor, menyiapkan dokumentasi seperti invoice, packing list, dan surat keterangan asal yaitu SKA. Dan yang kelima, pilih mode transportasi, yaitu memilih metode pengiriman, apakah melalui darat dengan menggunakan menggunakan mobil, atau laut menggunakan kapal, dan udara menggunakan pesawat. Dan yang keenam, pengurusan bea cukai, mengurus semua formalitas bea cukai di negara asal dan tujuan. Dan yang ketujuh, asuransi, mengurus asuransi pengiriman untuk melindungi barang selama transit. Dan 8, mengirim barang, mengatur proses pengiriman dan memantau perjalanan barang hingga sampai ke pembeli. Dan yang ke-9, penerimaan pembayaran, menentukan metode pembayaran dan memastikan penerimaan modal sesuai kesepakatan. Prosedur importir, yang pertama, riset pasar, menganalisis produk yang akan diimpor, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dan yang kedua, sumber pemasok, mencari dan menilai calon pemasok dari luar negeri. Dan yang ketiga, negosiasi kontrak, yaitu menjajaki kesepakatan harga dan syarat penjualan dengan eksportir. Dan yang keempat, pendaftaran perusahaan, memastikan perusahaan terdaftar sebagai importir dan mendapatkan izin yang diperlakukan. Dan yang kelima, dokumen impor, yaitu menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti invoice, bill of lading, dan dokumen kepabeanan. Yang ke-7, dan yang ke-6, pengurusan bea cukai, yaitu melakukan prosedur pengajuan di bea cukai saat kedatangan barang. Yang ke-7, pembayaran pemasok, melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dengan eksportir, biasa melalui transfer, letter of credit, dan lain-lain. Nomor 8, dan ke-8, penerimaan barang, memeriksa kondisi barang saat tiba dan memastikan semua dokumen lengkap. Dan yang ke-9, yaitu distribusi, pengaturan distribusi barang ke konsumen akhir atau pengecekan. Dan peraturan dan kebijakan, setiap negara memiliki peraturan berbeda mengenai ekspor dan impor. Penting untuk kita memahami regulasi yang berlaku. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, eksportir dan importir dapat menjalankan proses dengan lebih efisien dan mengurangi potensi risiko.